Gimana solusi untuk mengatasi problem-problem LGBT ini, Ustaz? Paling minimal ada 3 peran yang harus selaras Hmm, atau harus bersinergi, ya, sinkron lah. Pertama peran eh, pribadi pelaku individu ya dengan keluarganya, yang kedua peran masyarakat, dan ketiga peran peran negara. negara. Ya, Ustaz, baik. Tadi kita sudah dengar dari penjelasan antum bahwasanya dampaknya ini ternyata begitu luar biasa ngerinya, Ustaz ya. Nah, tentu kita Ustadz ini sebagai seseorang yang mencintai negeri kita, ya, mencintai generasi kita, kita ingin melihat sebuah perubahan di masa depan. Kita tidak ingin kemudian generasi kita terjangkit penyakit seperti itu. Tentu kita ini membutuhkan solusi, Ustadz. Nah, Ustadz, kira-kira kalau menurut antum ini, gimana Ustadz solusi untuk mengatasi problem-problem LGBT ini, Ustadz? Iya, pertama terkait dengan solusi ya, Ya, tentu paling minimal ada 3 peran yang harus selaras hmm, atau harus bersinergi, ya, sinkron lah. Pertama peran eh, pribadi pelaku individu ya dengan keluarganya, yang kedua peran masyarakat, dan ketiga peran peran negara. negara. Ini harus betul-betul bersinergi untuk supaya betul-betul bisa mengatasi masalah ini, mencegah penyakit ini Hmm, dengan sempurna. ya, Nah, semua 3 peran ini memiliki tahapan sebenarnya. Tahapan pertama ya itu adalah tahapan preventif, ya, pencegahan pencegahan, betul. ya, agar eh, tidak ya anak-anak kita, generasi kita itu tidak mengarah ke sana seperti apa. Tentu Hmm, ini dari dini ya, pencegahan dari dini tentu sudah dilakukan. Eh, hingga kalau dia sudah pelaku, maka dia akan dibina, ya kan, hmm, dibimbing. Inilah tahapan yang kedua, yaitu persuasif. Ya, hmm, dibina dengan baik, harus ada pembimbing. Nah, ini memang harus sinkron ya, dari pihak keluarga, masyarakat, dan tentu eh, pihak negara memfasilitasi dan sekaligus memberikan fasilitas hmm, seperti itu. Ya, dan tahapan yang ketiga baru tahapan kuratif, pengobatan. Nah, pengobatan. tentu pengobatan ini mungkin dari segi individu, masyarakat harus sinkron, dan begitupun dengan apa namanya negara. Berarti pengobatan adalah tindakan apa yang ketika itu tetap dilakukan, ngeyel, maka harus ada undang-undang yang betul-betul mencegah perbuatan itu, sehingga orang yang mau berbuat itu dia takut karena ada undang-undangnya, akan Hmm, dipidana kan. Nah, Indonesia itu sempat kemarin itu digodok ya, RKUHP LGBT ya, tentang LGBT itu. Cuma sempat mandek ya di tahun 2019. Pada waktu itu ketua DPR-nya masih Pak Bambang Susatyo, ya kan. Eh, ternyata dia katakan dia ingin disahkan itu, tapi ya, memang ada tekanan besar dari hmm, Barat. dari barat Ya, ya, iya, lebih detailnya adalah, lebih tepatnya adalah Eropa. di Eropa. Wah, Eropa itu tekanan luar biasa. Katanya ada yang menekan dalam gitu, hmm, sehingga berhenti. Nah, sekarang mulai mau digodok lagi ya, kan hmm, begitu. Tapi itu pun undang-undang itu saya baca di pasalnya ya. Di situ kan di RKUHP tentang LGBT pasal 469 itu 469. itu hanya bicara tentang seksual saja ya. Memang tidak langsung secara langsung LGBT, tapi pencegahan seksual itu pun nanti seksual yang seperti apa yang akan dipidana, ya kan, apakah dipaksa, dengan paksakan baru yang dipidana, nanti sama suka tidak, ya kan, Hmm, seterusnya. ya, Walaupun itu mungkin menyalahi fitrah tadi, hmm, ya kan. Artinya dia melakukan seksual tidak pada tempatnya, kan ya, begitu. Apakah ini dipidanakan atau tidak? Kalau dia suka sama suka, itu ya, masih dipermasalahkan. Jadi ketika undang-undang IT-nya seperti apa, apakah nanti kalau di publik gitu, di hmm, upload ya di media ya, sosial dan seterusnya, apakah ini nanti yang kena? Kalau dia diam-diam saja, apakah tidak, dan seterusnya, itu masih
masih apa ya? Masih banyak perdebatan di situ. Ya, ya betul Ustaz. Begitu. Ya, tadi memang berarti ada 3 Ustaz ya. Ya. Ada kemudian pencegahan tadi, ya kan? Kemudian ada pembinaan. Setelah itu kemudian ada juga kemudian peran dari negara, Ustaz ya. Untuk kemudian ketiga ini harus sinkron. Tidak kemudian salah satunya malah tidak sinkron. Ini saya kira memang yang terjadi di negeri kita sekarang, Ustaz. Di mana kemudian ada beberapa yang kemudian mencegah, ada juga yang mengedukasi mereka, tetapi kemudian tidak ada kemudian yang tegas dalam hal itu. Nah, ini dalam artian negara tadi Ustaz ya, kadang-kadang. Dan kadang-kadang juga mungkin ada beberapa hal yang sebaliknya juga. Nah, sehingga inilah yang kemudian yang saya kira timbul hari ini, ada yang pro, ada yang kontra Ustaz ya. Ada yang kemudian yang membela, ada kemudian yang membenci, ya kan? Nah, Ustaz, ada satu hal terakhir Ustaz yang sebelum yang ingin saya pertanyakan lagi. Tentu kita Ustaz, sebagai seorang muslim yang kita yakin bahwasanya perbuatan LGBT ini sangat dibenci oleh Allah, ya, sangat dilaknat oleh Allah, ya kan? Tentu kita juga mempertanyakan dalam Islam sendiri itu bagaimana Ustaz LGBT ini solusinya dalam Islam. Karena kebanyakan begini Ustaz, orang-orang kalau sudah membahas tentang LGBT kemudian dikaitkan terhadap Islam, mereka akan timbul persepsi bahwasanya begini, bah, kok dalam Islam kok mereka itu dihukum begitu ya? Kok dalam Islam kok mereka itu diperlakukan seperti itu ya? Ya, ini seolah-olah terkesan mereka ini tidak manusiawi, Islam keras. Islam ini keras dan tidak manusiawi begitu Ustaz, ya kan? Ini banyak sekali pemahaman-pemahaman seperti ini yang sudah banyak difahami oleh masyarakat sekarang, sehingga yang timbul adalah Islam sangat tidak cocok, sangat tidak manusiawi ya, ketika menanggapi atau melihat LGBT ini. Ini kalau kita melihat kondisi seperti itu, bagaimana tanggapan kita, Ustaz? Iya, ya, tetap ya, kalau bicara tentang solusi, itu tetap 3 peran itu penting. Biar dalam Islam seperti itu ya. Dalam Islam tentang sangat penting 3 peran. Maka dalam Islam peran individu ya kan dibina dengan baik ya, pencegahan-pencegahan dilakukan ya, bina ya itu secara preventif, persuasif juga ya kan, ketika sudah terkena kan, lalu pengobatan dan seterusnya. Peran masyarakat juga seperti itu ya kan, pencegahannya dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Persuasifnya ya, kontrol sosial, kontrol masyarakat. Begitupun juga dalam peran negara ya, itu akan difasilitasi yang seperti itu. Maka Islam pun memiliki hukum ya, undang-undang itu tegas, memang di dalam Islam tegas. Karena memang perbuatan itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di hadis ya. Itu bahkan dibunuh kan itu. Karena perbuatan itu dilaknat, sehingga sanksinya itu sanksi itu terakhir. Tapi kan tetap ada tahapan tadi ya, tahapan. Enggak serta-merta langsung digerek gitu ya, dibunuh. Tapi ada tahapannya, Ustaz. Ketika dia sudah ngeyel gitu. Artinya ketika sudah hari ini ya, sudah diberikan pemahaman yang benar ya, bahwa secara fitrah lelaki seperti ini, fitrah perempuan seperti ini, dalam Islam seperti ini dan seterusnya, kok ngeyel toh enggak mau berubah, tetap dia mau perbuatan itu, maka itu baru berlaku hukum itu. Jelas di hadis riwayat Tirmizi nomor 1456 dan Abu Daud nomor 4462, di situ dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wa man radiyaman wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula. Artinya adalah barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, yakni melakukan homoseksual, bunuhlah pelaku dan objeknya. Ini memang tegas sekali. Itu ya. Nah, kalau dikatakan itu kan pendapat mereka ya, bahwa kalau dikaitkan dengan Islam adalah
keras, Iya, tidak betul. manusiawi. Hmm. Kalau saya sendiri justru bukan Islam yang keras, tapi mungkin hati mereka yang keras, Hmm. dan mereka apa mereka tidak mau Dimanusiakan. dimanusiawikan, gitu loh. Bagaimana, coba kita kita berpikir Iya, jernih lah. iya, betul. Toh, Mm-mm. sebenarnya yang tidak manusiawi itu perbuatan itu atau hukuman itu, atau pencegahan atau hukuman itu. Iya, Jelas perbuatannya yang tidak tidak manusiawi. manusiawi. Kenapa? Dia menyalahi fitrah. Betul. Ketika perbuatan secara manusiawinya ya, Mm-mm. hubungan itu adalah hubungan seksual itu adalah antara laki-laki dan Perempuan perempuan, ya, harus. lawan jenis. Untuk apa? Untuk melestarikan keturunan. Hmm. Gitu. Kalau dia menyalahi fitrah, kan justru tidak manusiawi lah. Iya, betul. Kan gitu. Jadi tinggal tuduhan mereka dibalikkan saja. Yang tidak manusia itu adalah perbuatan itu atau syariat Islam. Iya, Kan betul. gitu. Ya. Saya kira seperti itu. Jadi intinya ya, mungkin mau ditutup. Ya. Iya, sebelum ditutup, satu hal bahwa kalau betul-betul kita sayang, cinta dengan negeri kita ini, Hmm. betul-betul negeri ini ingin menjadi negeri yang betul-betul negeri yang diberkahi, ya, dirahmati, maka tidak ada cara lain kecuali diterapkan syariat Islam. Kenapa? Karena yang tahu persis, ya, bagaimana tatanan hidup ini agar berjalan dengan damai, berjalan dengan normal, ya, dengan adil dan seterusnya, itu yang tahu persis ini adalah yang menciptakan. Iya, betul. Kan begitu. Sebagaimana contoh yang familiar, ya, kayak HP misalkan. Siapa yang tahu persis, ya kan, agar HP ini berjalan dengan normal, beroperasi dengan normal, gitu, Dioperasikan kan? gitu. Kalau motor, berarti bagaimana motor itu beroperasi dengan normal, mobil beroperasi dengan normal, maka ikuti yang tahu persis siapa, yang membuat mobil itu. Maka ketika kita ikuti petunjuk, maka dia akan beroperasi dengan normal. Begitupun juga manusia. Itu contoh logika sederhana. Ketika manusia ini, ya, ingin hidup dengan tatanan yang normal, ya, dengan adil, aman dan seterusnya, tidak ada cara lain kecuali diterapkan syariat Islam. Insya Allah akan diberkahi sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bahwa seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya kan, maka la fatahna, ya, Allah akan bukakan, ya, keberkahan dari langit dan bumi. Kan gitu. Iya, betul, Ustaz. Jadi betul-betul kalau ingin negeri kita yang cintai ini, ingin negeri yang aman, damai dan seterusnya, itu sudah janji Allah mendapatkan keberkahan, dibuka pintu rahmat dan seterusnya. Tidak ada cara lain. Harus beriman dan bertakwa. Nah, iman itu seperti apa? Yaitu meyakini Allah sebagai Tuhannya, pencipta. Tapi ternyata tidak batas itu, maka harus bertakwa. Takwa itu apa? Yaitu menjalankan syariat Islam. Kan begitu. Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Itulah syariat Islam. Syariat Islam. Baik, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini saya kira sangat luar biasa sekali, ya, dari apa tadi yang sudah kita bahas di awal, ya, apa itu LGBT, kemudian dampaknya, dan kemudian solusi-solusi, terutama solusi dalam Islam ini saya kira sangat luar biasa tadi apa yang sudah antum jelaskan, ya. Baik, teman-teman, ya, saya kira segmen kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua karena ini kita terbatas oleh waktu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan, Ustadz. Jika teman-teman mungkin masih ada yang kemudian linglung atau apa, ya, hal-hal yang ingin dipertanyakan, boleh kemudian di kolom komentar, ya, atau boleh juga langsung tag kami di Instagram. Linknya ada di deskripsi video ini. Baik, Ustadz, terakhir Ustadz, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya ini, ya. Kami sangat terima kasih atas ilmu yang sudah antum berikan tadi. Terakhir, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe channel Konsel Berdakwah, ya, untuk membantu kami demi berkembangkan channel ini, demi membantu pergerakan dakwah kami.
Jangan lupa subscribe, di like, dan disebarkan agar kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan pemahaman yang baik ini saya kira Ustaz ya. Insyaallah, amin. Baik, kita tutup untuk segmen kali ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.